Tahun 1967, Timur Tengah berada di ambang perang besar. Hubungan antara Israel dan negara-negara Arab sudah lama tegang sejak berdirinya negara Israel pada 1948. Namun di pertengahan dekade 60-an, bara lama itu kembali menyala, dipicu oleh nasionalisme Arab yang dipimpin Gamal Abdel Nasser, presiden Mesir yang karismatik dan anti-Israel. Nasser berambisi menyatukan dunia Arab di bawah panji nasionalisme. Ia menuduh Israel sebagai boneka barat dan berjanji akan menghapus negara itu dari peta. Di sisi lain, Israel melihat Nasser sebagai ancaman besar terhadap kelangsungan hidup mereka. Ketegangan meningkat sejak awal Mei 1967. Uni Soviet, sekutu Mesir, memberi laporan keliru bahwa Israel tengah menyiapkan invasi ke Suriah. Nasser bereaksi keras. Ia mengerahkan puluhan ribu tentara ke Semenanjung Sinai, mendesak pasukan perdamaian PBB keluar, dan menutup selat Tiran bagi kapal Israel. Langkah ini dianggap Israel sebagai tindakan perang. Dunia mulai cemas. Negara-negara Arab bersatu mendukung Mesir. Yordania menandatangani perjanjian militer dengan Mesir, disusul Suriah dan Irak. Dari luar terlihat seperti koalisi besar siap menghancurkan Israel. Namun Israel tidak menunggu. Pada 5 Juni 1967, saat matahari baru terbit, Israel melancarkan operasi rahasia bernama Operation Focus. Lebih dari 180 pesawat tempur Israel terbang rendah melintasi Laut Tengah, mendadak menyerang pangkalan udara Mesir. Dalam waktu hanya 3 jam, 90% pesawat Mesir hancur di darat sebelum sempat lepas landas. Keesokan harinya, giliran pangkalan udara Yordania dan Suriah menjadi sasaran. Hasilnya sama, hancur total. Israel menguasai langit Timur Tengah. Dominasi udara itu menjadi kunci kemenangan mereka. Dengan udara aman, pasukan darat Israel bergerak cepat. Di selatan, mereka menyerbu Semenanjung Sinai dan jalur Gaza. Tank-tank Israel bergerak lincah melintasi gurun, memukul mundur pasukan Mesir yang kacau. Dalam 3 hari, seluruh Sinai dan Gaza berhasil direbut. Di barat, pasukan Yordania menyerang Yerusalem Barat dan posisi Israel di tepi barat. Namun serangan itu dibalas besar-besaran. Israel justru berhasil menguasai Yerusalem Timur, termasuk kota tua yang selama 19 tahun berada di bawah Yordania. Adegan prajurit Israel berdoa di tembok ratapan menjadi simbol kemenangan besar. Sementara itu, di utara, Suriah menembaki desa-desa Israel dari dataran tinggi Golan. Israel pun melancarkan serangan darat pada hari kelima perang. Medan berat dan curam membuat pertempuran sengit, namun 2 hari kemudian, Golan sepenuhnya jatuh ke tangan Israel. Dalam waktu 6 hari, perang berakhir. Mesir, Yordania, dan Suriah kalah total. Israel berhasil merebut wilayah yang luar biasa luas. Semenanjung Sinai dan jalur Gaza dari Mesir, tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, serta dataran tinggi Golan dari Suriah. Kemenangan ini mengguncang dunia. Israel, negara kecil dengan populasi hanya 3 juta jiwa, berhasil mengalahkan 3 negara Arab sekaligus dalam waktu kurang dari seminggu. Dunia Arab terpukul. Lebih dari 20.000 tentaranya tewas, sementara di pihak Israel hanya sekitar 1.000 orang. Kekalahan ini menjadi bencana politik bagi Presiden Nasser. Ia sempat mengumumkan pengunduran diri, namun rakyat Mesir memintanya kembali berkuasa. Bagi dunia Arab, perang ini adalah luka dan penghinaan nasional yang mendalam. Dampak geopolitiknya sangat besar. Israel kini memiliki wilayah pendudukan baru yang 3 kali lipat lebih luas dari sebelumnya. Wilayah-wilayah ini, khususnya tepi barat, Yerusalem Timur dan Gaza, kemudian menjadi inti dari konflik Israel-Palestina modern. Setelah perang, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 242 menyerukan agar Israel mundur dari wilayah yang didudukinya dengan imbalan perdamaian. Namun implementasinya tidak pernah tuntas karena kedua pihak menafsirkan isi resolusi secara berbeda. Israel menolak mundur sepenuhnya tanpa jaminan keamanan, sementara negara-negara Arab menolak berdamai tanpa penarikan penuh. Amerika Serikat mulai semakin dekat dengan Israel setelah perang ini, sementara Uni Soviet memperkuat dukungannya kepada Mesir dan Suriah. Timur Tengah pun berubah menjadi ajang rivalitas perang dingin. Dalam tahun-tahun berikutnya, negara-negara Arab berusaha membalas kekalahan. Mereka bersatu kembali dalam Perang Yom Kippur tahun 1973. Namun dampak perang 6 hari tetap terasa, karena kemenangan kilat itu telah mengubah batas, politik, dan bahkan kepercayaan diri seluruh kawasan. Bagi Israel, perang ini menegaskan kekuatan militernya. Bagi dunia Arab, perang ini menjadi simbol kegagalan dan awal perjuangan panjang untuk merebut kembali tanah-tanah yang hilang. Dan bagi rakyat Palestina, perang ini menjadi awal dari pendudukan yang masih berlanjut hingga hari ini.
Gimana menurut kalian tentang video hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten baru lainnya.